Selamat pagi semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan kondisi yang sehat. Kali ini kita akan bertemu lagi dalam home learning SMPK Penabur. Ini adalah pertemuan yang pertama pada kelas 8, yaitu pada bab gerak. Gerak. Cabang fisika yang mempelajari tentang gerak adalah mekanika. Bidang mekanika memiliki dua cabang utama, yaitu yang pertama adalah kinematika. Kinematika adalah cabang mekanika yang mempelajari gerak tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penyebab benda tersebut bisa bergerak. Sedangkan yang kedua adalah dinamika. Dinamika adalah cabang mekanika yang mempelajari faktor penyebab gerak tersebut, di mana penyebab gerak tersebut ialah gaya. Jadi dinamika ini adalah bagian cabang mekanika yang mempelajari tentang gaya-gaya. Sekarang kita akan mempelajari mengenai kinematika. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam mengenai kinematika, pertama-tama kita harus mempelajari dulu mengenai pengertian tentang posisi dan gerak. Posisi. Posisi adalah letak sebuah benda dari sebuah titik acuan. Sedangkan gerak adalah perubahan kedudukan sebuah benda dari titik acuan. Nah, berdasarkan lintasan geraknya, maka gerak dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yang kita sebut sebagai gerak satu dimensi. Yang dimaksud dalam gerak satu dimensi ini adalah gerak lurus. Sedangkan yang kedua adalah gerak dua dimensi. Di mana dalam gerak dua dimensi ini ada dua jenis gerak, yaitu gerak melingkar dan gerak parabolik. Di mana kedua gerak ini, gerak melingkar maupun gerak parabolik, akan kita pelajari di SMA. Nah, di SMP ini, pembelajaran kita tentang gerak kinematika hanya difokuskan hanya kepada gerak lurus. Dalam mempelajari gerak lurus ini, ada beberapa besaran yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah jarak, yang kedua adalah perpindahan, yang ketiga adalah kecepatan, yang keempat adalah kelajuan, yang kelima percepatan, dan yang keenam adalah kecepatan rata-rata. Untuk dapat mendefinisikan tentang jarak dan perpindahan, mari kita perhatikan gambar di bawah ini terlebih dahulu. Di sini terlihat di mana seorang pria berjalan dari titik start melalui lintasan putus-putus sampai ke titik finish. Nah, ketika dari start sampai titik finish, pada gambar juga terlihat ada dua garis, yaitu garis berwarna hijau dan garis berwarna anak panah hitam. Garis yang berwarna hijau ya, merupakan lintasan yang dilalui oleh orang, itu menyatakan sebagai jarak. Sedangkan garis anak panah hitam menunjukkan perpindahan. Nah, dari gambaran di atas, maka kita dapat mendefinisikan tentang jarak dan perpindahan. Jarak disimbolkan dengan S adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa mempertimbangkan arah geraknya. Sedangkan perpindahan dengan diberikan simbol delta X
adalah lintasan terpendek antara kedudukan awal dan kedudukan akhir benda dengan arah tertentu. Di mana arahnya ini adalah dari titik awal posisi atau kedudukan awal posisi menuju kedudukan akhir posisi. Mana nilai delta X adalah X2 dikurangi X1, di mana X2 menyatakan kedudukan akhir dan X1 menyatakan kedudukan awal. Setelah kita memahami tentang konsep jarak dan perpindahan, sekarang kita akan memahami lebih lanjut mengenai kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Pada bagian ini kita hanya akan mendefinisikan dan memformulasikan tentang kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan dengan simbol V adalah total jarak yang ditempuh benda dibagi dengan waktu tempuh. Maka dari itu, kelajuan V dapat dirumuskan dengan S dibagi T. Sedangkan untuk kecepatan disimbolkan dengan huruf V dengan diberikan anak panah di atasnya. Di mana, kenapa diberikan anak panah? Karena kecepatan ini merupakan sebuah vektor. Artinya, kecepatan ini memiliki arah. Nah, di sini kecepatan dapat didefinisikan sebagai perpindahan benda dibagi dengan waktu tempuhnya. Karenanya, kecepatan dapat dirumuskan dengan delta X dibagi T. Sedangkan percepatan disimbolkan dengan A merupakan perubahan kecepatan dibagi dengan waktunya. Karena itu percepatan dapat dirumuskan A sama dengan delta V dibagi T. Untuk lebih memahami tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan, marilah kita lihat contoh soal 1. Sebelumnya marilah kita lihat gambar di bawah ini. Andi bergerak atau berangkat dari A ke C melalui E dalam waktu 20 detik. Tentukan A jarak, B perpindahan, C kecepatan, D kelajuan. Nah, jadi dari sini maka lintasan yang dilalui oleh Andi dapat dinyatakan dengan panah yang berwarna biru. Karena jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda atau yang dilalui oleh Andi, maka jarak SAEC sama dengan SAE plus SEC sama dengan 25 meter ditambah 60 meter sama dengan 85 meter. Sedangkan untuk pertanyaan B, perpindahan, seperti kita ketahui konsepnya, perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan kedudukan akhir. Kedudukan awal di A, kedudukan akhir di C. Jadi besarnya perpindahan dapat dinyatakan dengan panah berwarna merah, di mana arahnya adalah dari kedudukan awal menuju kedudukan akhir. Jadi delta X AEC sama dengan delta X AE ditambah delta X EC sama dengan di mana delta X AE adalah XE minus XA, delta X EC sama dengan XC minus XE sama dengan 30 minus 5 plus min 30 min 30 sama dengan 25 meter minus 60. Jadi delta X AEC sama dengan minus 35 meter. Tanda minus di sini menyatakan besarnya perpindahan itu ke arah kiri. Karena minus 35 meter, delta X AEC adalah 35 meter ke arah kiri perpindahannya. Sedangkan untuk pertanyaan C, kecepatan adalah delta X AEC dibagi T. Maka besarnya
kecepatan adalah minus 35 meter dibagi 20 second, sama dengan minus 1,75 meter per second. Sedangkan D kelajuan, V sama dengan S bagi T atau jarak dibagi waktu, sama dengan 85 meter dibagi 20 second, sama dengan 4,25 meter per second. Untuk selanjutnya mari kita lihat contoh soal 2. Bintang bersepeda ke utara 28 meter, kemudian ke timur 5 meter, dan pada akhirnya ke selatan 16 meter dalam waktu 20 detik. Tentukan A. Jarak, B. Perpindahan, C. Kecepatan, D. Kelajuan. Untuk memahami jarak dan perpindahan, kita perlu melihat lintasan yang dilalui oleh bintang. Seperti terlihat pada gambar yang ditunjukkan arah panah warna biru, di mana dari titik O, bintang bergerak ke utara 28 meter, kemudian ke timur 5 meter, ke selatan 16 meter. Nah, di sini kita bisa katakan untuk menentukan A, jarak S, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda. Jadi, jarak yang dilalui oleh bintang adalah menjumlahkan seluruh lintasan yang dia lalui. Jadi, S adalah 28 meter, tambah 5 meter, tambah 16 meter. Sehingga jaraknya yang ditempuh oleh bintang adalah 49 meter. Sedangkan untuk perpindahan, perpindahan hanya dipengaruhi oleh kedudukan awal, yaitu pada titik O, dan kedudukan akhir, yaitu pada titik S. Jadi, perpindahan bisa kita lihat berdasarkan gambar dinyatakan dengan panah yang berwarna merah. Dari gambar kita lihat O, P, dan S berbentuk segitiga, sehingga besarnya perpindahan OS itu dapat kita tentukan dengan cara Pitagoras. Maka nilai delta X sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga delta X sama dengan akar 169 sama dengan 13 meter ke timur laut. Sedangkan untuk kecepatan, pada pertanyaan C, kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Sehingga nilai daripada kecepatan adalah 13 meter dibagi 20 detik. Sehingga nilai kecepatan adalah 0,65 meter per second. Sedangkan untuk kelajuan pada pertanyaan D adalah jarak dibagi waktu, itu sama dengan 49 meter dibagi 20 second. Sehingga nilai daripada kelajuan adalah 2,45 meter per second. Setelah kita mempelajari jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan, sekarang kita akan masuk ke bagian yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu mengenai kecepatan rata-rata. Berbicara tentang kecepatan, pada bagian sebelumnya, kecepatan adalah hasil bagi antara perpindahan dengan waktu. Nah, dalam gerak lurus, di mana gerak itu hanya pada satu arah, besar daripada jarak akan sama dengan besar perpindahan. Karena itu, besar kecepatan rata-rata bisa kita definisikan sebagai total jarak tempuh dibagi dengan total waktu. Karenanya, kecepatan rata-rata dapat dirumuskan dengan S total dibagi dengan T total. Untuk lebih memahami hal ini, maka mari kita lihat contoh pada bagian berikut ini. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 36 km per jam dalam waktu 30 menit. Setelah itu, bergerak dengan kecepatan 108 km per jam dalam waktu 10 menit. Dan pada akhirnya, bergerak dengan kecepatan 72 km per jam selama 1 jam. Tentukan A. Kecepatan rata-rata mobil, B. Grafik kecepatan rata-rata.
yaitu grafik antara V terhadap T. Dari contoh ini, kita akan memperoleh informasi. Jadi diketahui informasinya adalah V1 sama dengan 36 km per jam. Dan T1 sama dengan 30 menit, sama dengan setengah jam. V2 sama dengan 108 km per jam. Dan T2 sama dengan 10 menit, sama dengan seperenam jam. Dan V3 sama dengan 72 km per jam. T3 sama dengan 1 jam. Dan dari soal ditanyakan kecepatan rata-rata dan grafik kecepatan rata-ratanya. Karena kecepatan rata-rata adalah jarak total dibagi waktu total, maka di sini kita perlu menentukan jarak 1, jarak 2, dan jarak 3 terlebih dahulu. Untuk jarak 1, S1 sama dengan V1 dikalikan T1 sama dengan 36 km per jam dikali setengah jam sama dengan 18 km. S2 sama dengan V2 dikali T2 sama dengan 108 km per jam dikali seperenam jam sama dengan 18 km. Dan S3 sama dengan V3 dikalikan T3 sama dengan 72 km per jam dikali 1 jam sama dengan 72 km. Di sini kita bisa memperoleh jarak total, S total sama dengan S1 plus S2 plus S3 yang sama dengan 108 km. Setelah kita memperoleh S total, kita harus menghitung terlebih dahulu T total. T total adalah T1 ditambah T2 tambah T3 yang nilainya adalah 10 per 6 jam. Dari hasil ini kita bisa memperoleh nilai kecepatan rata-rata yaitu S total dibagi T total yang sama dengan 108 km dibagi 10 per 6 jam. Sehingga hasilnya adalah 64,8 km per jam. Untuk pertanyaan yang B, untuk membuat grafik antara kecepatan terhadap waktu, harus kita lihat di sini bahwa mobil pertama bergerak dengan V1 36 km per jam selama setengah jam atau 3 per 6 jam. Artinya gerak V1 ini konstan selama setengah jam. Sehingga grafiknya antara grafik untuk gerak V1 yaitu gerak dari A ke B yaitu konstan di angka 36 km per jam selama rentang waktu 0 sampai 3 per 6 jam. Karena gerak selanjutnya dengan V2 setelah gerak yang pertama, maka interval waktunya dilanjutkan. Karena rentang waktu gerak yang kedua, ya 108 km per jam, selama seperenam jam, maka gerak dari B ke C itu dalam rentang interval 3 per 6 jam dan 4 per 6 jam. Karena juga kecepatan yang konstan, grafiknya lurus dari B ke C. Dan pada akhirnya, yang terakhir, geraknya dilanjutkan dengan V3 konstan di 72 km per jam selama 1 jam, makanya gerak C ke D yang dalam bentuk garis lurus ini berada pada rentang antara 4 per 6 jam sampai 10 per 6 jam. Kira-kira seperti ini mengenai kecepatan rata-rata dan grafik kecepatan rata-rata. Saya harap dengan adanya video ini, kalian bisa memahami mengenai konsep gerak lurus, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan kecepatan rata-rata. Untuk melatih
supaya kalian lebih memahaminya, kalian bisa berlatih latihan pada halaman terakhir di video ini.